Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Harapan Bangsa S1 Farmasi akan mempresentasikan tentang tugas farmakoekonomi, yaitu analisis efektivitas biaya. Adapun yang akan kita bahas di sini, yang pertama definisi dari biaya dan efektivitas. Yang kedua, pengertian cost effectiveness analysis. Yang ketiga, tujuan dan manfaat dilakukan cost effectiveness analysis. Keempat, kelebihan dan kekurangan cost effectiveness analysis. Kelima, karakteristik cost effectiveness analysis. Keenam, prinsip dasar cost effectiveness analysis. Dan yang terakhir, langkah pengukuran menggunakan cost effectiveness analysis dan studi kasusnya. Selanjutnya, pengertian efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan, dan jumlah personil yang ditentukan. Jadi intinya efektivitas ini tepat dengan tujuan, tepat dengan sasaran, sesuai dengan biaya yang telah dianggarkan sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke definisi dari biaya dan efektivitas. Jadi upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Indonesia ini meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Namun masih terdapat kendala dalam pemerataan kesehatan, sehingga ini menjadi tantangan yang cukup besar untuk membuat kemajuan di bidang kesehatan. Dibutuhkan pengetahuan tentang bagaimana sih membuat suatu program atau intervensi, informasi tentang banyaknya biaya yang dibutuhkan, dan pengelolaan sumber daya secara efektif. Oke, yang pertama biaya, pengertian biaya. Biaya itu adalah nilai sejumlah input atau faktor produksi yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu produk. Ya, ini menurut Supriyanto et al. 98. Kalau menurut Syafri Harahap 2003, biaya itu adalah suatu jumlah tertentu yang diukur dalam bentuk uang dari kas yang dibelanjakan atau barang lain yang diserahkan, modal saham yang dikeluarkan, atau jasa yang diberikan, atau utang yang dibebankan sebagai imbalan dari barang dan jasa yang diterima atau yang akan diterima. Sekarang poin yang kedua, pengertian tentang cost effectiveness analysis. Jadi, analisis efektivitas biaya ini adalah membandingkan berbagai cara untuk mencapai tujuan yang sama dalam upaya untuk mengidentifikasi cara paling murah untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kita membandingkan berbagai cara untuk mendapatkan yang paling murah itu yang mana sih caranya gitu untuk mencapai tujuannya. Jadi yang diukur ini adalah nyawa yang terselamatkan atau jumlah anak yang divaksinasi. Okay. Analisis efektivitas biaya juga itu merupakan suatu metode evaluasi ekonomi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada dalam pengobatan. Oke. Selanjutnya tentang tujuan dan manfaat dilakukan analisis efektivitas biaya. Tujuannya yang pertama itu untuk menentukan apakah suatu pengobatan itu merupakan suatu investasi yang baik. Yang kedua, menentukan jika nilai suatu intervensi sangat ditentukan oleh biayanya,
tidak hanya meliputi penentuan biaya, tapi juga penentuan nilai dari outcome. Oke. Yang ketiga, memastikan program atau kombinasi dari program tersebut mencapai tujuan tertentu dengan biaya yang terendah. Lalu manfaatnya membantu penentuan prioritas dari sumber daya yang terbatas. Jadi CEA ini bisa menjadi alat bantu untuk mengambil keputusan yang paling efisien. Jadi tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat hasil. Ya. Biasanya bidang kesehatan ini menggunakan analisis efektivitas biaya untuk menganalisis biaya intervensi kesehatan seperti pencegahan penyakit. Hal ini ditujukan untuk memecahkan berbagai masalah pada populasi target. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari analisis efektivitas biaya. Yang pertama itu untuk mengatasi kekurangan dalam cost-benefit analysis. Analisis biaya benefit. Saat benefit sulit ditransformasikan dalam bentuk uang, sebab dalam CEA dilakukan perhitungan. Perhitungannya itu perbandingan outcome, kesehatan, dan biaya yang digunakan. Jadi tetap dapat memilih program yang lebih efektif untuk dilaksanakan meskipun benefitnya sulit untuk diukur. Yang kedua itu hemat waktu dan sumber daya intensif. CEA ini memiliki tahap perhitungan yang lebih sederhana, sehingga lebih dapat menghemat waktu dan tidak memerlukan banyak sumber daya untuk melakukan analisis. Lebih mudah untuk memahami perhitungan unsur biaya dalam CEA, lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya, cocok untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan program. Karena CEA ini merupakan cara memilih program yang terbaik bila beberapa program yang berbeda dengan tujuan yang sama tersedia untuk dipilih. CEA ini memberikan penilaian alternatif program mana yang paling tepat dan murah dalam menghasilkan output tertentu. Dalam CEA ini membantu penentuan prioritas dari sumber daya yang terbatas. Yang keempat, membantu penentuan prioritas dari sumber daya. Yang selanjutnya tentang kekurangan cost effectiveness analysis, itu yang pertama, alternatif tidak dapat dibandingkan dengan tepat. Kenapa? Karena di mana-mana tiap alternatif identik pada semua kriteria, sehingga analisis dalam mendesain suatu CEA harus sedapat mungkin membandingkan alternatif-alternatif tersebut. Sehingga sulit ditemukan CEA yang ideal. Yang kedua, CEA terkadang terlalu disederhanakan. Pada umumnya CEA berdasarkan dari analisis suatu biaya dan suatu pengaruh, misalnya rupiah atau anak yang imunisasi, padahal banyak program-program yang mempunyai efek berganda. Apabila CEA hanya berdasarkan pada satu ukuran keefektifan, misalnya satu biaya dan satu pengaruh, mungkin menghasilkan satu kesimpulan dan tidak lengkap, dan sehingga ini menyesatkan. Yang ketiga, belum adanya pembobotan terhadap tujuan dari setiap program. Akibat belum adanya pembobotan dari tujuan setiap program, sehingga muncul pertanyaan, biaya dan pengaruh mana yang harus diukur? Pertanyaan ini timbul mengingat belum adanya kesepakatan di antara para analisis atau ahli. Di satu pihak menghendaki semua biaya dan pengaruh diukur, sedangkan yang lainnya sepakat hanya mengukur biaya dan pengaruh tertentu saja. Yang terakhir ini, kekurangan dari cost effectiveness analysis yaitu terlalu disederhanakan. Seharusnya ada pembobotan terhadap tujuan dari setiap proyek karena beberapa tujuan harus diprioritaskan. Berikutnya karakteristik dari
cost effectiveness analysis. Jadi menurut Gani, dalam Nur Shafrizda, karakteristik dari analisis keefektifan biaya ini, yang pertama mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, setiap alternatif harus dibandingkan. Yang ketiga, biaya dan efek atau hasil dari setiap alternatif harus dapat diukur. Selanjutnya, prinsip dasar dari analisis efektivitas biaya. Prinsipnya adalah cara untuk merangkum health benefits dan sumber daya yang digunakan dalam program-program kesehatan, sehingga para pembuat kebijakan dapat memilih di antara itu. Saya ini merangkum semua biaya program ke dalam satu nomor. Semua manfaat program atau efektivitas menjadi nomor 2, dan menetapkan aturan untuk membuat keputusan berdasarkan hubungan di antara keduanya. Ada 2 macam analisis efektivitas biaya, yaitu analisis jangka pendek dan jangka panjang. Jadi yang jangka pendek ini dilakukan kurang dari 1 tahun. Merupakan analisis yang paling banyak dan sering dilakukan. Dalam analisis jangka pendek ini, biaya satuan dihitung dari biaya depresiasi. Kalau analisis jangka panjang ini dilakukan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dalam analisis ini, biaya satuan yang digunakan adalah berupa nilai diskon unit cost, di mana dalam perhitungannya tanpa mempertimbangkan biaya depresiasi. Lanjut tentang langkah pengukuran menggunakan cost effectiveness analysis dan studi kasusnya. Langkah-langkahnya ini pertama menetapkan masalah. Menetapkan masalah ini terdiri dari identifikasi permasalahan penelitiannya, kedua spesifikasi tujuan penelitian, dan yang ketiga menetapkan perspektif dari sumber daya yang digunakan. Yang langkah keduanya, identifikasi alternatif intervensi. Itu meliputi pertimbangan analisis keputusan atau model terapi, identifikasi alternatif dan memilih pembanding yang sesuai, menetapkan perspektif dari sumber daya yang digunakan. Langkah berikutnya menggambarkan hubungan antara input dan output. Ini ada teknik modeling dan profil sumber daya yang digunakan. Selanjutnya ini identifikasi dan pengukuran biaya dan outcome dari intervensi, meliputi penilaian biaya, penilaian outcome. Dan yang terakhir interpretasi dan penyajian hasil. Ini perhitungan-perhitungan meliputi average cost effectiveness ratio, incremental cost effectiveness ratio, analisis sensitivitas, yang terakhir penyajian hasil dalam bentuk gambar. Langsung ke studi kasusnya saja ya. Studi kasus ini ada di Rumah Sakit X. Jadi permasalahannya ini, penggunaan antibiotik yang tidak tepat itu akan meningkatkan pengeluaran biaya baik bagi pasien maupun bagi rumah sakit. Ya. Hal ini memicu perlunya gambaran cost effect pengobatan pasca appendektomi. Harga antibiotik itu termasuk mahal dibandingkan obat yang lain. Jika pemberian dan penggunaan antibiotik tidak tepat, malah akan memperparah dan memperlambat kesembuhan pasien, sehingga memperbesar biaya rawatan pasien. Untuk itulah dibutuhkan analisis efektivitas biaya ini untuk mengetahui gambaran biaya sebenarnya. Jadi nanti kita akan meneliti antibiotik apa yang di sini yang digunakan dengan biaya termurah, tapi tidak menghilangkan, tidak merubah khasiat. Oke. Adapun penjelasan keterangan biayanya di sini, biaya antibiotik
Ini digunakan oleh pasien selama pasien dirawat di rumah sakit berdasarkan dosis, frekuensi, dan lama pemberian antibiotik. Yang kedua, nanti ada biaya tindakan, itu dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan pasien untuk membayar tindakan selama dia di UGD. Biaya penunjang itu meliputi hasil laboratorium selama pasien dirawat. Biaya rawat inap itu biaya yang dikeluarkan oleh pasien untuk membayar biaya akomodasi per kelas perawatan dan biaya kunjungan dokter. Nah, biaya administrasi ini biaya yang dikeluarkan pasien untuk membayar biaya pendaftaran saat dia dirawat. Pengukuran efektivitas biaya menggunakan antibiotik ini digunakan menggunakan ASHR atau Average Cost Effectiveness Ratio yang dihitung berdasarkan jumlah biaya total yang dikeluarkan pasien appendektomi dibagi dengan efektivitas antibiotik. Ini berikut merupakan data pasien bangsal rawat inap di Rumah Sakit Kurma Bahagia pada tahun 2010. Distribusi penggunaan antibiotiknya ada cefotaxime, itu jumlah penerimanya 31, persentasenya 44,93%. Ceftriaxone ada 16 orang, ceftazidime 22 orang. Ini biaya rata-rata per hari penggunaan. Cefotaxime biaya rata-ratanya itu Rp16.652, Ceftriaxone Rp20.585, dan ceftazidime Rp83.019. Jadi di sini sudah terlihat biaya rata-rata yang paling murah itu adalah cefotaxime. Ini ada kolom distribusi biaya total rawatan pada pasien appendix dirawat inap. Pasien yang menggunakan cefotaxime menghabiskan biaya total rawatan Rp1.234.946. Yang menggunakan Ceftriaxone Rp1.250.692. Yang menggunakan ceftazidime biaya perawatannya total Rp1.619.500. Berikutnya kita masukkan ke rumus tadi ASHR dan dihasilkan perbandingan cefotaxime 1.472.000-an, Ceftriaxone 1.800.000-an, dan ceftazidime 3.959. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan perhitungan tersebut, maka penggunaan antibiotik yang paling efektif dalam pengobatan profilaksis appendektomi pada pasien rumah sakit Kurma Bahagia ini adalah cefotaxime dibandingkan dengan penggunaan 2 antibiotik yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.